Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai Sunan Ampel, salah satu anggota Wali Songo yang mendapat julukan Bapak Para Wali. Kenapa disebut demikian? Karena anak dan menantunya mengikuti jejaknya menjadi seorang mubalik dan menjadi wali, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Sunan Ampel ini menarik untuk kita bahas karena ia berdakwah dengan cara damai dan jauh dari kekerasan. Filosofi yang diajarkan menyadarkan masyarakat untuk berbuat kebaikan, untuk berada di jalan yang benar, dan hingga kini ajarannya masih relevan. Selain cara berdakwahnya yang santun, sejatinya Sunan Ampel ini juga seorang yang sakti mandraguna. Konon ia bisa menghidupkan murid kesayangannya yang sudah meninggal dunia. Murid itu bernama Mbah Soleh. Kabarnya juga Sunan Ampel ini bisa berjalan di atas air. Benarkah demikian? Simak tayangan ini sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kisah Sunan Ampel ini menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum jauh membahas mengenai Sunan Ampel, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang terus mendukung channel Misteri Viral dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya juga mendoakan khususnya kepada teman-teman muslim yang besok akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan kali ini berjalan dengan lancar dan semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pada akhir nanti pada hari raya Idul Fitri kita makin menambah iman dan takwanya. Amin amin ya robbal alamin. Sunan Ampel lahir sekitar tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Nama aslinya adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Ayah Sunan Ampel adalah Syekh Ibrahim Yainuddin As-Samarqandi atau biasa dipanggil Malik Mahribi, dan lebih terkenal lagi dengan sebutan Sunan Gresik. Sedangkan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga keponakan dari Dyah Dwarawati, istri dari Bri Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Dewi Chandrawulan adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Ajmatihan I atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel ini memiliki dua istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, ia memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Qasim yang di kemudian hari mendapat julukan Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara dari istri yang bernama Dewi Karimah, ia memiliki putra dan putri yang bernama
Dewi Murtasyah, ini istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Hasamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia menjadi pemimpin Wali Songo menggantikan Sunan Gresik yang wafat pada tahun 1419. Sunan Ampel ini datang ke tanah Jawa sekitar tahun 1443. Ia datang bersama saudaranya yang bernama Ali Musada dan sepupunya yang bernama Raden Burereh. Sebelum tiba di Jawa, selama 2 bulan Sunan Ampel berada di Palembang dan berhasil mengislamkan adipati dari Palembang, yaitu Aryo Damar. Setelah itu barulah mereka singgah di pelabuhan Jepara hingga akhirnya sampai ke Tuban. Setelah berdakwah keliling dari Nusa Tenggara, Madura hingga Bima, Sunan Ampel ingin mengunjungi bibinya, yaitu Ratu Dwarawati yang menikah dengan Bredana atau Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit saat itu. Saat Sunan Ampel berada di Majapahit, kondisi kerajaan saat itu sedang kacau balau. Mereka, ini rakyat dan pejabatnya, senang berjudi dan mabuk-mabukan. Pejabatnya lebih parah lagi karena ia menggunakan uang pajak untuk kepentingan pribadinya dan berfoya-foya, tapi tidak untuk beli Rubicon ya, karena saat itu belum ada Rubicon. Cikal bakal Rubicon aja baru dibuat tahun 1940-an. Pendeknya, keadaan kacau balau, rakyat susah diatur, suka mabuk-mabukan, berjudi, dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Ampel pun berusaha menyadarkan rakyat dan para pejabat Majapahit. Setelah berhasil menyadarkan rakyat Majapahit, Sunan Ampel tinggal di Majapahit selama 1 tahun. Dalam perjalanan dari Majapahit menuju ke Surabaya, Sunan Ampel singgah di kawasan Kembang Kuning. Kawasan itu dulu masih berupa hutan belantara, jadi Sunan Ampel dan rombongan harus babat alas menebang pohon-pohon untuk membuat sebuah surau kecil atau disebut langgar. Langgar ini hanya dari bambu dan beratapkan alang-alang. Di kemudian hari, surau atau langgar ini berkembang menjadi Masjid Rahmat. Setelah itu, Sunan Ampel melanjutkan dakwahnya ke Ampel Dinta. Dakwah Sunan Ampel berkembang dengan baik di Ampel Dinta ini, dan banyak masyarakat yang akhirnya memeluk agama Islam. Kemudian ia kembali membangun surau atau langgar. Langgar ini digunakan oleh Sunan Ampel untuk mengajarkan tentang ajaran Islam kepada murid-muridnya. Jadi ini menjadi cikal bakal pesantren. Memang saat itu tidak disebut pesantren, tapi pola pendidikannya hampir sama. Para santri diajarkan tentang agama Islam dan mereka menginap di tempat tersebut. Melalui pesantren Ampel Dinta, Sunan Ampel melatih tokoh-tokoh dakwah seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan beberapa pendakwah terkenal di kemudian hari. Ia pun menikahkan para dai tadi dengan putri-putri dari para petinggi kerajaan yang khususnya di bawah
kerajaan Majapahit. Dengan menikahkan para dai dengan anak para petinggi kerajaan ini, Sunan Ampel membentuk sebuah jaringan keluarga muslim yang kemudian menjadi cikal bakal dari para juru dakwah di berbagai daerah. Pada awal berdakwah, Sunan Ampel ini ingin menyebarkan agama Islam secara murni. Ia tak suka dengan tradisi yang berkembang di Jawa seperti kenduri dan sesaji. Tapi ternyata tanpa melibatkan tradisi lokal, sulit bagi agama Islam untuk diterima masyarakat. Akhirnya, ia pun memakai kebiasaan yang ada untuk menarik perhatian masyarakat agar mau datang ke musola atau langgar untuk belajar tentang ajaran Islam. Oleh karenanya, di musola dipasang beduk dan kentongan. Beduk itu yang bulat gede, sementara kentongan yang kecil memanjang. Kalau beduk kan suaranya kencang, dung dung dung. Kalau kentongan, dong 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 dong. Jadi ini dua suara yang berbeda. Beduk ini adalah alat musik yang disukai oleh pemeluk agama Buddha. Sedangkan kentongan yang kecil memanjang ini adalah alat bunyi-bunyian yang digemari oleh orang Hindu. Selain itu, Sunan Ampel juga memakai istilah-istilah dalam bahasa Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Tujuannya untuk mendekatkan diri pada budaya lokal. Sebagai contoh, misalkan sholat diganti dengan sembahyang, karena masyarakat Jawa saat itu memakai kata sembahyang untuk menjalankan ibadah atau untuk beribadah. Musola diganti dengan kata langgar, mirip dengan kata sanggar. Sebagai informasi aja, sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesaji pada masyarakat Jawa. Tentunya dengan pendekatan ini, Sunan Ampel bisa lebih mudah masuk, lebih mudah mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Jawa. Sunan Ampel juga menggunakan jalur politik dalam berdakwah. Ia mendekati para tokoh-tokoh atau penguasa di tanah Jawa. Jika para tokoh ini berhasil masuk Islam, maka upaya menyebarkan kepada masyarakat lebih mudah. Selain itu, Sunan Ampel juga menikahkan putrinya dengan para petinggi kerajaan di Jawa. Strategi lainnya adalah membagikan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Ya, kalau sekarang mirip-mirip dengan bansos lah, hampir mirip itu ya, tapi dulu belum ada istilah bansos. Dengan berbagi ini, masyarakat akan menilai bahwa Islam adalah ajaran yang mengajarkan untuk berbagi dengan sesama, untuk menebar kasih sayang. Sunan Ampel juga berdakwah dengan pendekatan intelektual, yaitu dengan berdiskusi dan memberikan pemahaman agama Islam kepada masyarakat yang dapat diterima oleh akal manusia. Menghadapi masyarakat Majapahit yang saat itu sedang mengalami krisis moral, seperti suka minum-minuman, suka mabuk-mabukan, suka berjudi, berzina, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Sunan Ampel pun memunculkan istilah Molimo, yang berarti jangan melakukan 5 perkara atau 5 perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Molimo itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah moh main, artinya tidak mau berjudi.
Ia minta segala bentuk perjudian dihapus. Masyarakat tidak akan pernah mendapat keberkahan hidup jika judi masih menjamur dan merajalela di seluruh kerajaan. Saat mereka berjudi seperti halnya nafsu manusia, orang tidak akan pernah merasa puas. Mereka akan terus mengejar, dan mengejar lagi. Keserakahan ini membuat orang melakukan apa saja dan kadang sampai gelap mata. Manusia ditunjuk oleh Allah untuk mencari rezeki dengan cara yang benar. Mencari rezeki dengan bermain atau berjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah moh mabuk, artinya tidak mau mabuk-mabukan, tidak mau minum minuman keras. Berhenti dari segala bentuk meminum minuman keras. Minuman keras ini hanya memberikan kesenangan sesaat, kesenangan sementara. Lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Minuman keras juga dapat menyebabkan penyakit liver atau hati. Selain itu, orang yang mabuk kadang tidak bisa mengontrol emosi sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau bahkan berbuat kejahatan. Ketiga, moh matun, artinya tidak berzina. Sunan Ampel mengajarkan agar manusia menghindari perbuatan zina. Meskipun perzinahan ini sudah ada sejak zaman Bahwela, sejak zaman purba, sudah ada orang yang menjalin hubungan dengan bukan pasangannya. Tapi untuk kondisi saat ini, peluang untuk berzina lebih besar. Orang tidak hanya secara offline, tetapi mereka bisa menjalin hubungan melalui media online. Perzinahan ini dapat menimbulkan penyakit seks menular dan juga bisa merusak hubungan kekeluargaan. Keempat adalah moh madat, yaitu tidak mengkonsumsi narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Menghindari narkoba agar apa? Agar kita tidak kecanduan. Kecanduan narkoba adalah akar dari kehancuran sebuah bangsa. Mereka yang kecanduan narkoba hanya bisa berhalusinasi dan tidak mau bekerja dan berkarya. Sedangkan kelima, ini yang terakhir ya, yaitu moh maling, artinya tidak atau jangan mencuri. Segala bentuk pencurian termasuk suap, kolusi, korupsi harus ditinggalkan. Pencurian adalah tindakan yang tidak terpuji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena merugikan orang lain dan merampas hak orang lain. Kita kembali ke tadi bahwa Sunan Ampel mendirikan pesantren untuk mengajarkan agama Islam. Pesantren ini sebenarnya hasil dari islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Kala itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan dukuh banyak didirikan untuk mendidik para cantrik. Cikal bakal lahirnya pesantren dimulai ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Meski pada waktu itu belum disebut pesantren, tetapi apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia.
santri-santri yang telah belajar dan memiliki ilmu yang cukup dari Padepokan Sunan Ampel kemudian pulang satu persatu ke daerahnya masing-masing. Di sana, maksudnya di daerah tempat asal, para cantrik tadi, para murid tadi mengajarkan agama Islam dan kemudian mendirikan padepokan sama seperti yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Banyak ulama-ulama besar yang lahir dari padepokan-padepokan tersebut. Sebagai seorang wali, Sunan Ampel dipercaya memiliki keistimewaan, memiliki karomah, memiliki kesaktian. Dari cerita yang berkembang secara turun-temurun, Sunan Ampel ini dikatakan bisa menghidupkan salah satu santrinya yang sudah meninggal dunia. Santri kesayangan itu bernama Mbah Soleh. Tiap hari tugas Mbah Soleh adalah membersihkan masjid. Di tangan Mbah Soleh, masjid selalu bersih, selalu kinclong. Suatu saat Mbah Soleh meninggal dunia. Santri-santri lain pun bergantian mengambil peran sebagai Mbah Soleh, yaitu membersihkan masjid secara bergiliran. Tapi masjid tak bisa sekinclong saat masih dibersihkan oleh Mbah Soleh. Melihat keadaan masjid yang tak sebersih dulu lagi, Sunan Ampel pun berujar, andai Mbah Soleh masih hidup, masjid pasti bersih. Rupanya unek-unek atau curhatan dari Sunan Ampel ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari masjid tampak bersih lagi, tampak kinclong seperti ketika Mbah Soleh masih hidup. Yang lebih mengherankan, menurut penuturan para santri zaman itu, yang membersihkan masjid tersebut adalah Mbah Soleh. Ya, ia hidup lagi. Dan ketika Mbah Soleh meninggal dunia dan dikubur di samping Masjid Sunan Ampel, maka Sunan Ampel pun kembali berujar, andai Mbah Soleh masih hidup, masjid pasti bersih. Ajaib, pagi harinya Mbah Soleh hidup lagi dan membersihkan masjid lagi. Demikian terus berulang sampai 9 kali. Makanya kalau teman-teman berkunjung ke Masjid Sunan Ampel, makam Mbah Soleh ini ada 9 makam, jumlahnya 9. Mbah Soleh baru benar-benar meninggal dunia setelah Sunan Ampel wafat pada tahun 1419. Kesaktian Sunan Ampel lainnya yang terus-menerus menjadi bahan cerita hingga saat ini adalah ia bisa berjalan di atas sungai, di atas air. Dikisahkan saat berada di tepi sungai, Sunan Ampel bertemu dengan seorang pertapa yang sedang berlari dari pinggir sungai menuju ke tengah sungai. Hal itu dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang sehingga Sunan Ampel merasa heran. Karena terheran-heran, Sunan Ampel pun bertanya, "Maaf Kisana, apa yang sedang engkau lakukan?" "Apa urusanmu? Tanya-tanya ke aku," bentak sang pertapa dengan nada tinggi. Terlihat kalau dia emosi dan tidak suka. "Saya hanya ingin tahu apa yang Kisana lakukan. Maaf kalau terganggu," jawab Sunan dengan nada rendah. "Sudah berapa lama Kisana melakukan hal ini?" lanjut
Ki Ageng Sunan. 12 tahun, jawab si pertapa tadi dengan nada masih tinggi. Engkau telah membuang-buang waktu selama itu, tanya Sunan Ampel. Apa kau bilang? Aku membuang-buang waktu? Lihatlah, aku sudah bisa berjalan dari pinggir sampai ke tengah sungai, jawab si pertapa masih dengan nada emosi. Jadi, engkau masih membutuhkan 12 tahun lagi untuk bisa berjalan dari pinggir sini ke tepi sana, jawab Sunan Ampel. Apa urusanmu? Nyala, pergilah kau, tua bangka, bentak si pertapa. Sunan Ampel lalu menyingkir dari si pertapa tadi, tapi jaraknya tidak jauh, jadi masih berdekatan dan masih bisa saling melihat. Tak lama kemudian, Sunan Ampel berdiri menyeberangi sungai. Melihat itu, si pertapa tadi berenang mengejar Sunan Ampel. Ia meminta maaf dan ingin berguru kepada sang Sunan. Pertanyaannya, apakah Sunan Ampel bisa berjalan di atas air, berjalan di atas sungai? Ini salah kaprahnya. Dongeng yang beredar, Sunan Ampel bisa berjalan di atas air. Tapi dari sebuah buku yang berjudul Dari Bilik Sebuah Kamar, karya Rahmatullah Oki, disebutkan bahwa Sunan Ampel menyeberangi sungai dengan sebuah sampan. Ia memanfaatkan benda-benda yang ada di sekelilingnya, yaitu batang pohon, kayu, pelepah pisang, untuk dibuat sampan sederhana dan digunakan untuk menyeberangi sungai. Jadi benar, Sunan Ampel bisa berjalan di atas air, tapi ia menggunakan sampan. Setelah mampu menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun, Sunan memberitahukan kepada si pertapa tadi agar menggunakan akal dan pikirannya dalam beribadah. Melalui kisah ini, Sunan Ampel ingin memberitahukan kepada muslimin, kepada umat Islam, bahwa dakwah adalah seni menghadirkan solusi. Ia tidak cukup hanya menyalahkan lalu berpangku tangan. Dakwah adalah memberitahu, kemudian menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi umat, bukan mencaci tanpa kontribusi. Teman-teman, ajaran Sunan Ampel, khususnya cara bertauhid yang harus menghadirkan solusi, serta ajaran Molimo sampai saat ini masih relevan. Coba kita renungkan, apakah ajaran-ajaran itu sudah kita jalankan dengan baik atau justru belum? Semoga kita bisa mencontoh dari suri teladan Sunan Ampel sehingga iman dan takwa kita terus bertambah. Untuk teman-teman yang memiliki cerita misteri atau cerita horor dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email misteri.verhal@gmail.com, atau bisa juga menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Jika teman-teman malas ribut, cukup nulis komentar aja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman.
Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan berita-berita misteri ataupun cerita horor yang lebih dahsyat. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.